I'm so cold. Yeah, my heart's sinking like a stone. I'm so cold. Yeah, my heart's sinking like a stone. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a stone. Cold. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a stone. Ini kita buat atau kita laksanakan di dalam rangka kita hendak atau sedang merayakan menuju 40 tahun Bendera Budaya yang akan kita peringati pada tanggal 26 September nanti. Dan pada tanggal 27-nya adalah ulang tahun pendirinya Bapak Yaakob Utama, yang kita juga ingin memperingatinya seakan-akan ulang tahun tentara ini adalah malam itu hari bagi ulang tahun Pak Yaakob, maka tidak pernah bisa dilepaskan keduanya, karena yang mendirikan itu adalah Pak Yaakob. Mari kita bayangkan sejenak bahwa 40 tahun itu waktu yang sangat lama, dan kita mencoba bersetia menemani seni budaya, dan tentu saja secara real dan nyatanya adalah manusia-manusia budayanya, yaitu para seniman yang meramaikan dan selalu hadir pada tempat ini. Kawan-kawan, ini pelantang. Kalau bahasa Jawa Tengahnya itu ini wadah pondok, Jawa Timur bilang banteran, pelantang adalah bahasa Indonesia. Jadi pelantang, nah itu harus ditulis, artinya adalah alat untuk memperkeras suara. Yang kedua juga alat untuk mengubah sinyal-sinyal elektronik atau elektrik menjadi sinyal suara. Pelantang yang paling orisinil, menurut saya orisinil ya, itu adalah ini. Jadi kenapa saya katakan seumur manusia? Karena dulu pun kalau kita ngomong terlihat nggak jelas, oi kumpul, nah beda kan, oi kumpul, beda, iya. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, maka pada zaman kerajaan, kalau di ilustrasi lama itu ada bahwa kerajaan kalau woro-woro istilahnya, perintah raja, perintah pemerintahan memakai pelantang seperti ini.
karya Mas Manu. Ini bahan lama, tapi respon sama Mas Manu jadi enggak seperti ini. Oi, dulur-dulurku kabeh kumpul, ayo iki ana dawuh dalem si Sultan. Bisa aja. Wondering how to make a play all night, thinking you're away from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? Or you ask my name, I panicked, so out of my league. Your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. Konsistensi Mbak ya memang kami dari berbagai profesi, dari berbagai macam-macam, tapi punya satu. Ini mungkin yang menjadi konsisten ya. Jadi kami sama-sama mengapresiasi audio, ya, termasuk alat-alat audio lama. Nah, kemudian kita karena itu kita juga sering mempunyai aktivitas yang sama, yaitu hunting. Iya, sederhana banget kan? Selera sama, hunting bersama, itu ternyata menjadi resep konsistensi kami. Malah kemudian bertambah satu dua begitu. Audio kan memang yang paling populer radio, Mbak. Yang kedua kemudian gramafon dan turunannya, ya, sampai kemudian menjadi tape, jadi kaset itu. Barang-barang itu fungsionalnya ya, Mbak lihat. Itu kan tidak bunyi, sekarang ini tidak bunyi. Itu kan barang mati. Tapi di mata kami, di rasa kami itu hidup. Cara memandangnya seperti ini. Coba kita bandingkan dengan speaker-speaker yang sekarang. Mahal dan bagus, suaranya bagus. Tapi bentuknya cuma kotak hitam. Ya, nah, itu begitu dia nggak berbunyi, itu sepertinya ya tetap kalau kita bicara soal artistik ya artistik ya, dibandingkan dengan itu. Nah, kalau meminjam istilah Romo Sindu tadi juga, wah lagi barang ini urip. Nah, seolah-olah dia bisa kita ajak berkomunikasi. Ya, seolah-olah. Bagi kami pada saat itu gelombang pendek itu Mbak ya, SW itu Mbak Pur masih ingat waktu kecil itu mungkin orang tua atau om atau kakak nyetel radio itu kan dirasakan Mbak. Nah, itu tetapi begitu dia kena gelombang yang itu rasanya inilah radio Australia ya, gitu. Nah, radio-radio itu sekarang Australia, BBC, Universum, radio Jepang yang gelombang pendek hilang semua, diganti dengan ya memang teknologinya sudah ganti. Nah itu kalau kami sih rasanya kehilangan. Karena kami menyukai barang-barang sebetulnya sih tidak hanya audio Mbak ya, tapi apa yang membungkus audio itu juga. Itu kan sesuatu yang artistik dan sifatnya lama, barang-barang lama. Nah, di situ kita menjadi mengkoleksi ini itu mulai dari yang lama sampai sekarang. Ada beberapa ya Mbak. Tentu saja vintage itu artistik itu. Yang kemudian
dia mempunyai nilai historis yang walaupun kita enggak ya tidak barang ini, tetapi ini pada zamannya seperti itu ya itu bisa kita nikmati. Benar yang ketiga sendiri fungsional, Mbak. Jadi ini kan analog semua. Ya, yang sekarang digital. Yang digital tuh nggak punya batas, Mbak. Jadi bagus banget dari telinga gitu. Tapi analog itu bagi kami itu juga suara yang bisa kita nikmati dan itu sudah lebih dari cukup. Pameran seperti ini saya harap untuk masa depan, bahkan ketika kami tidak ada, jadi tinggal masanya Mbak Pur, mungkin masanya putranya Mbak Pur, itu secara periodik, entah itu sekian tolong diadakan, Mbak, biar anak cucu kita tahu seperti inilah perjalanan audio dari waktu ke waktu. Itu saja. Kalau saya pribadi itu ini yang hitam. Yeah. Itu radio teleponken buatan tahun 1930-31. Biasanya di Indonesia itu yang masuk itu ada radio Philips dari Belanda. Tapi itu di sini biasa ditemukan oleh teman radio Jerman, buatan Jerman. Tahun 31 lagi. Dan itu teknologinya masih sangat kuno, yaitu disebut radio regeneratif. Kalau yang radio-radio sekarang itu kan super heterogen sistemnya. Kalau dia radio regeneratif. Jadi kalau kita mau mendengarkan, itu harus banyak sekali parameter yang kita cocokkan supaya pas suaranya di telinga. Kalau enggak nanti suaranya cuit gitu loh, mencuit-cuit itu. Kalau menurut Mas Yudi, koleksi di sini itu sudah termasuk lawasan. Ya, menurut tahunnya kira-kira ya. tahun berapa aja? Menurut saya sudah cukup mewakili. Kayak ini kan tahun 30-an. Terus itu Radio Bandoso itu tahun 34. Setelah itu 34, itu kan tahun zaman Hindia kolonial Belanda ya. Masuk tahun 50-an yang kotak-kotak itu. Itu tahun 50-an. Terus yang terbaru ini juga ini tahun 52. Ini namanya RS Melinjo. Ini tahun 52. Jadi saya pikir sudah mencakupi. Oh, yang tahun ini 60-an yang ini. Misalnya ini Grundig tahun 60-an. Sudah cukup mewakili. 30 sampai 60-an. Setiap periode itu ada kekasannya nggak sih? Ada. Gimana tuh? Kalau tahun 30-an itu bentuknya cenderungnya seperti itu. Belum nyeni, masih kasar. Itu 30-an itu. Bukan kasar tapi lebih cenderung ke seni-seni pada waktu itu dipengaruhi oleh seni Art Deco. Art Deco itu dipengaruhi oleh seni-seni Art Deco. Itu Art Deco. Kemudian tahun 60-an itu menjadi lebih simpel. Menjadi kaku, kalau saya bilang kaku. Ya, itu 60-an itu 60-an. Ini juga 60-an, 50-an itu kaku. Jadi mungkin karena ada skala ekonomis ketika tahun 50-an 60-an harga material itu menjadi semakin mahal. Mereka kemudian menekan biaya supaya radionya tetap terproduksi tapi desainnya mengikuti skala ekonomis itu. Kalau tahun 30-an kan sepertinya mereka mengabaikan skala ekonomis, dibuat mengikuti desain Art Deco pada waktu itu yang sangat ngetop. Dari sisi kualitas atau dari sisi teknik mekanik radionya sendiri ada perubahan? Ada yang regeneratif tadi? Ya, sebenarnya tahun 30-an kan regeneratif. Kemudian langsung tahun 34 berhenti karena dianggap regeneratif itu tidak memuaskan telinga pendengar dan menyulitkan ketika ditelinga. Nah, akhirnya tahun 34 Philips membuat radio regeneratif dengan speaker yang menjadi satu. Dulu itu speaker terpisah seperti ini. Ini radio, ini speaker terpisah dulu. Nah, tahun 34 mulai mereka menjadikan satu. Nah, itu kualitasnya menjadi semakin baik. Kualitas yang paling bagus itu mendekati tahun akhir periode tahun 60-an, yaitu pada saat radio tabung menjadi habis, sudah mulai menjadi transistor. Itu yang terbagus ini. Grundig itu tahun 60-an. Itu sama Grundig Imperial mana ya? Ada tadi sebelah sana. Itu kualitas audionya bagus sekali. Dan stereo, jangan ini yuk kaget, stereo. 60-an stereo. Ada FM stereo lagi. Luar biasa. Itu teknologinya sangat bagus sekali. Bahkan orang-orang audio sekarang pun mengakui bahwa tahun 60-an itu adalah teknologi terbagus untuk radio tabung.
Gitu. Ya, semula ketika saya mendapatkan kabar bahwa akan ada pameran pelantang, saya menebak-nebak pelantang itu apa toh. Ternyata itu pelantang bagian dari pembanter kalau dianu biar suaranya. Ternyata setelah saya ikut terlibat di dalam sini ada surprise yang sangat luar biasa nih ya. Dan saya salut dengan Bentara Budaya yang selalu punya ide-ide yang bagus sehingga memori kita tentang masa lalu, masa kecil saya itu tambah mengagumi. Ternyata produk-produk zaman dulu itu sudah berpikir sampai sebegitu jauhnya biar suara itu bisa dinikmati banyak orang. Bentara Budaya itu bagi saya suatu semacam sumber pengetahuan. Saya dulu ketika di sini ada diskusi tentang radio kuno, saya tidak tertarik. Tapi setelah diberi informasi radio ini buatan Jerman tahun sekian, ini buatan Belanda, buatan mana gitu ya. Jadi saya semakin kagum. Bagaimana berpikir orang zaman dulu itu kok menciptakan seperti itu dan pakai rasa itu loh yang kuncinya. Sehingga sampai sekarang aktual. Dan sentuhan-sentuhan betul-betul terpikirkan, baik bentuk yang kecil maupun bentuk yang besar itu sangat menarik sekali. Jadi bagi saya ini satu surprise ya pelantang ya. Loh, ternyata kalau di desa saya pelantang itu adalah untuk azan. Ketika azan, yang azan itu naik pohon tinggi, dia pakai pelantang sehingga suaranya itu bisa kemana-mana. Nah, ini masalahnya adalah ketika kita memamerkan ini kan terus, padahal ini zaman digital yang mudah sekali, on off-nya gampang dan suaranya lebih tetapi dengan adanya pameran ini sangat luar biasa. Ada kontra yang malah kita itu menghargai karya-karya masa lalu dengan pelantang ini. Kalau kita melihat ya, dia tidak sekedar melantangkan bunyi, tetapi juga ada keindahan bentuk pada setiap pelantang. Ada radio, ada gramafon dan sebagainya. Ini bagi saya sangat luar biasa ini. Ini perjalanan sebuah desain yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya saya ketika menikmati kemarin ikut mendisplay itu betapa orang dulu itu ketika menciptakan sebuah bentuk, menciptakan sebuah bagaimana suara itu bisa dinikmati banyak orang, ternyata tidak hanya pakai rasional tetapi pakai perasaan. Says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think